Menantu Super. Bab 4141-4150. Bab 4141 Pembalikan Orang Tua. Han Sanqian berpikir bahwa setelah melontarkan serangkaian pertanyaan ini, lelaki tua itu mungkin merasa agak tidak puas. Lagi pula, dia menanyakan terlalu banyak pertanyaan dalam satu tarikan napas. Dia tidak bisa menahan diri secara tiba-tiba karena terlalu banyak keraguan. Namun, lelaki tua itu tidak marah. Sebaliknya, dia sepertinya mengira Han Sanqian akan menanyakan pertanyaan ini. Dia hanya mencicipi teh di tangannya dan berkata dengan santai, "Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa saya, dan Anda tidak bisa memberitahu saya. Tidak perlu tahu. Ini adalah ruang dan waktu terbalik, dan saya satu-satunya yang ada di sini, jadi jika Anda ingin mengingat saya, Anda bisa memanggil saya Pembalikan Pak Tua. Mengenai pertanyaan terakhirmu, aku punya cara untuk mengembalikanmu ke level sebelumnya." Apa yang disebut kekacauan terbalik? Kekacauan terbalik sebenarnya adalah kebenaran dari jalan yang benar. Mendengar kata-kata tersebut, Han Sanqian kecewa, namun semakin heboh. Meski masih sama dengan sosok gelap di luar, ia menolak mengungkapkan namanya, namun bagaimanapun juga, setidaknya apa yang ia ucapkan selanjutnya membuat Han Sanqian merasa tenggelam dalam hatinya. Harapan baru tersulut. Kalau begitu tolong minta senior untuk menyembuhkan juniornya. Jika ada imbalan, junior bersedia membayarnya. Aku menyelamatkan hidupmu. Ini hidup. Bagaimana kamu bisa mencocokkannya denganku? Orang tua itu tersenyum lembut, seolah dia menolak Han Sanqian. Namun segera, dia mengubah nadanya lagi, karena Anda membantu seseorang, Anda tidak boleh mempertimbangkan pembayaran kembali. Disiplinkan diri Anda sendiri, dan ikuti aturan dunia secara alami. Yang junior mengerti bahwa jika junior berjanji kepada seniornya, dia pasti akan memberi kembali ke surga dan memberi manfaat bagi orang lain di masa depan. Oke. Orang tua itu mengangguk, sangat puas, namun, meskipun aku berjanji untuk menyelamatkanmu, apakah aku bisa menyelamatkanmu atau tidak tergantung pada takdir pada akhirnya. Senior, apa maksudmu dengan ini? Ini adalah inti dari keseluruhan pelarangan dan mengontrol urutan seluruh pelarangan. Namun, seni yin dan yang itu sendiri adalah campuran antara negatif dan positif. Karena mengontrol yang positif, pasti negatif. Ini benar-benar berbeda dengan tatanan di luar. Kamu harus ingat bahwa tempat ini sangat kacau. Ingat, Han Sanqian mengangguk sedikit, tidak ada yang sulit untuk diingat. Melihat Han Sanqian mengangguk, lelaki tua itu melambaikan lengan panjangnya dengan lembut, dan untuk sesaat, awan ungu di sekitarnya tiba-tiba mulai bergulung. Tempat ini tidak terbatas, tapi ada pil ajaib di dalamnya. Selama kamu memakan pil ajaib itu, kamu tidak hanya akan bisa memulihkan keadaan semula, tapi kamu bahkan akan mendapatkan kegembiraan yang besar sampai batas tertentu. Poin ini hampir sesuai dengan apa yang dikatakan sosok hitam di luar. Han Sanqian mengangguk mengerti. Terima kasih, senior, kata Han Sanqian. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku, aku belum selesai berbicara. Dia menggelengkan kepalanya, menyela Han Sanqian, dan melanjutkan, aku katakan sebelumnya bahwa tempat ini memiliki keseimbangan antara negatif dan positif, seperti halnya langit dan bumi di dunia ini, serta gunung-gunung dan gunung-gunung. Dengan air, segala sesuatu saling bergantung dan saling bergantung. Apakah Anda mengerti apa artinya sekarang? Han Sanqian mengerutkan kening setelah lelaki tua itu mengingatkannya, dia biasanya mendengar makna yang mendasarinya. Senior, maksudmu jika yang disebut ramuan dewa melambangkan kehidupan, maka pasti ada sesuatu yang melambangkan kematian, bukan? Kata Han Sanqian. Artinya jelas, saat mencari pil ajaib, mungkin ada jebakan maut atau sesuatu yang sangat berbahaya di setiap langkah. Han Sanqian teringat sebelum masuk ke sini, ia pernah menyebut sejenis makhluk, mengatakan bahwa di dalamnya ada makhluk bermata merah yang paling ganas, monster lava sebelumnya bermata merah. Namun, Peigu dengan jelas menyebutkannya ketika dia datang. Apa itu? Setidaknya tidak merujuk pada satu saja. Jadi, kalau begitu, bagaimana dengan monster bermata merah ini? Mungkinkah mereka ada di sini? Namun, ini memberi Han Sanqian pertanyaan baru. Di manakah yang disebut alam langit dan bumi?
Orang tua itu dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah dimensi terbalik, jadi benarkah? Selain itu, satu hal yang sangat tidak konsisten adalah dari perkataan lelaki tua itu, dia harus menjadi orang pertama yang bertemu dengannya, Lalu di manakah catatan keluarga Pei di masa lalu? Han Sanqian sangat bingung. Orang tua di sebelahnya sepertinya telah memahami kebingungan Han Sanqian, tetapi dia hanya tersenyum ringan dan tidak menjelaskan kebingungan Han Sanqian. Dia hanya menepuk bahu Han Sanqian dengan ringan, karena kamu memiliki begitu banyak pertanyaan, bertanya kepada orang lain tidak akan pernah membantumu, jadi lebih baik pergi dan lihat sendiri. Mungkin kamu akan mengerti setelah masuk. Saat dia selesai berbicara, dia tertawa keras. Ketika Han Sanqian menoleh ke belakang, tidak ada lelaki tua dimanapun. Bahkan meja dan benda lainnya sudah lama menghilang, tetapi matanya dipenuhi awan ungu yang bergulung-gulung. Bab 4142 Dunia Terbalik. Adapun tempat di mana Han Sanqian berada sekarang, sepertinya dia baru saja masuk. Awan ungu bergerak kemana-mana, dan Anda tidak dapat melihat ujung atau ujungnya. Segera setelah itu, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul entah dari mana dan menamparkan punggung Han Sanqian. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terbang ke depan. Selama penerbangan, Han Sanqian dengan jelas merasakan bahwa dia telah melewati lapisan film yang samar. Setelah itu, awan ungu di sekelilingnya menyebar lebih ganas, dan ada tekanan yang sangat kuat di sekelilingnya. Intuisi memberitahu Han Sanqian bahwa ini pasti tidak sederhana. Bahkan bisa dikatakan tempat ini pastinya sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian melihat sekeliling dengan hati-hati dan pada saat yang sama, perlahan berjalan ke depan. Seolah-olah Sang Buddha sedang berjalan di alam semesta, meskipun ada udara di sekelilingnya, Han Sanqian dapat tetap stabil tanpa menggunakan energi nyata, bahkan ia dapat bergerak maju beberapa meter dengan sedikit mengangkat kakinya. Sungguh menakjubkan. Namun, sihir adalah sihir, segala sesuatunya masih harus ditemukan, dan monster bermata merah masih harus diwaspadai. Namun, memikirkan kegelapan pekat di sini, jika ada monster bermata merah, Han Sanqian merasa itu akan mudah untuk dilakukan. Mendeteksi. Dalam keadaan ini, Han Sanqian meraba-raba ke depan selama lebih dari setengah jam. Dengan kecepatannya saat ini, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan ke depan. Sampai dia sedikit lelah dan berhenti. Ada yang salah. Han Sanqian mengerutkan kening. Satu langkah setidaknya 5 atau 6 langkah lebih cepat, dan dia berjalan selama setengah jam. Logikanya, jarak ini sudah sangat jauh. Tidak masuk akal jika tidak ada apa-apa di sepanjang jalan, bukan? Bisa dimengerti jika tidak ada jejak ramuan ilahi, tapi kemana perginya binatang bermata merah itu? Han Sanqian tidak terlalu mengerti, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya melakukan kesalahan di suatu tempat. Tapi apakah itu yang dikatakan Pei Gu atau apa yang dikatakan seniornya tadi, dapat dipastikan bahwa tempat di depannya itu benar. Apa masalahnya? Han Sanqian menyentuh kepalanya dengan bingung. Mungkinkah kita belum mencapai alam langit dan bumi yang sebenarnya? Pei Gu pernah berkata bahwa ada pintu menuju alam langit dan bumi, dan ada sepasang kuplet hidup dan mati di luar pintu tersebut. Kuplet hidup dan mati tertulis, memasuki langit dan bumi, membalikkan yin dan yang, menjungkirbalikkan bumi, dan membentuk 9 langit. Bagaimana dengan pintunya? Han Sanqian melihat sekeliling, bahkan tidak ada bajingan di sekitarnya, apalagi pintu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak punya pilihan selain mempercepat dan bergegas maju. Temukan. Alhasil, 1 jam lagi berlalu, kali ini Han Sanqian tidak hanya berhenti pergi sama sekali, tapi hanya duduk di tempat. Jika dia masih merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya, sekarang, dia benar-benar tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Selama 1,5 jam penuh, saya bahkan tidak dapat melihat apapun di sepanjang jalan. Ini sama sekali tidak mungkin. Jadi, hanya ada sesuatu yang salah. Tapi ketika dia melihat ke atas, segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap gulita. Han Sanqian tidak tahu apa yang salah untuk sementara waktu. Han Sanqian sedikit bermasalah, dan dia memikirkan berbagai kemungkinan dalam pikirannya. Akhirnya, dia memutuskan 2 kalimat.
Yang satu secara alami adalah apa yang orang tua itu katakan kepadanya sebelum pergi. Ini adalah inti dari seluruh batasan dan mengontrol urutan seluruh batasan. Namun, seni yin dan yang sendiri adalah campuran dari negatif dan positif. Karena mengontrol yang positif, pasti yang negatif. Salah satunya adalah bait hidup dan mati di mulut Peigu, yang memasuki alam semesta, membalikkan yin dan yang, menjungkirbalikkan dunia, dan membentuk langit. Tampaknya kedua orang itu sedang membicarakan dua tempat, tetapi jika Anda hati-hati mencicipi kata-kata lelaki tua itu dan senyum tipis ketika dia bertanya pada dirinya sendiri untuk menemukan jawabannya sebelum pergi, sepertinya kedua tempat ini terlibat. Tapi apa implikasinya? Han Sanqian hampir bingung dan menggaruk kepalanya beberapa saat karena sakit kepala. Dia tidak bisa memahaminya, apalagi memahaminya. Namun detik berikutnya, dia tiba-tiba berseru. Yin Yang, Qian Kun. Han Sanqian mengerutkan keningnya dengan liar, seolah-olah memang ada kesamaan di antara keduanya. Jadi, Han Sanqian berdiri, tampak sangat bersemangat dan serius, mungkinkah? Mungkinkah seperti ini? Bab 4143 ada alam semesta di dalamnya. Han Sanqian tiba-tiba menegaskan. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan berjalan tepat di bawahnya. Sial, memang seperti ini. Tempat ini tidak terbagi menjadi apa yang disebut depan, belakang, kiri, dan kanan, atau bahkan atas dan ke bawah. Orang-orang di dalamnya benar-benar merasa seolah-olah sedang menginjak langit alam semesta. Kemanapun mereka ingin pergi, mereka bisa mengikuti kata hati mereka. Namun tampaknya ini berarti seluruh perjalanan Han Sanqian dalam mencari ramuan emas menjadi semakin rumit. Tapi apakah ini masalahnya? Bagi Han Sanqian, mungkin tidak demikian. Setidaknya, setelah memikirkan dua kalimat, Han Sanqian berpikir bahwa target yang dicarinya menjadi lebih akurat dan lebih kecil. Jika tidak, dengan situasi saat ini, Han Sanqian percaya bahwa meskipun dia mencari selama 3 jam lagi, dia tidak akan pernah dapat menemukan apapun. Bahkan jika kita menantikan 1 atau 2 tahun lagi, hasilnya akan tetap sama. Saat Han Sanqian turun, waktu juga berlalu dengan cepat. Setelah sekitar setengah jam, kecepatan Han Sanqian perlahan melambat. Dia mengerutkan kening, merasakan tekanan dan ancaman luar biasa dari segala arah. Hal ini membuat Han Sanqian sangat gugup, sekaligus membuat Han Sanqian sedikit bersemangat. Setidaknya, ketika tekanan lingkungan mulai berubah, itu berarti tebakan Han Sanqian benar. Apakah itu alam Qian Kun atau membalikkan ruang dan waktu? Mereka bersama-sama mengingatkan diri mereka sendiri bahwa ini adalah Qian Kun, tetapi juga sangat kacau. Ditambah lagi, rasanya seperti berjalan di langit berbintang barusan, yang membuat Han Sanqian langsung memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah dia benar-benar berjalan di langit, namun dunia terbalik, sehingga dia mengira itu adalah bumi. Tapi sebenarnya itu adalah langit. Jika Anda mencari jauh-jauh di langit, tentu saja Anda tidak akan dapat menemukan apapun. Faktanya, itu seharusnya persis seperti dugaan Han Sanqian. Dengan terbentuknya dugaan ini, dugaan yang lebih besar namun lebih tidak masuk akal mulai tertanam di hati Han Sanqian. Namun hal tersebut masih perlu dibuktikan dalam praktik. Ledakan. Benar saja, dengan suara teredam yang sangat besar, turunnya Han Sanqian sepertinya telah berakhir. Di depannya ada sebidang tanah yang luas. Dia berhenti sedikit, kakinya hampir goyah, tetapi setelah terbiasa, Han Sanqian masih melihat sekeliling. Di sekelilingnya gelap gulita. Kecuali fakta bahwa tanah padat di bawah kakinya berbeda dari perjalanan sebelumnya di langit, segala sesuatunya hampir persis sama seperti saat itu. Tidak ada yang aneh dengan lingkungan sekitar sama sekali. Namun, Han Sanqian tidak panik. Dia menahan napas dan diam-diam merasakannya. Setelah beberapa saat, dia berjalan cepat ke arah timur. Pil ajaib hanya dapat ditemukan di mana ada binatang bermata merah, dan di mana ada binatang bermata merah. Menurut apa yang dikatakan keluarga Pei, pasti ada kabut yang membubung ke langit. Yang harus dilakukan Han Sanqian adalah menuju ke timur. Tidak ada alasan lain. Ketika dia berdiri diam dengan mata tertutup tadi, Han Sanqian tidak memiliki kultivasi atau kesadaran spiritual, jadi dia tidak dapat membedakan pemandangan lain di sekitarnya. Tentu saja,
Dia tidak bisa berpura-pura menjadi keren. Faktanya, Han Sanqian merasakan suhu. Suhu pasti akan lebih rendah di tempat berkabut, jadi inilah alasan mendasar mengapa Han Sanqian memutuskan untuk pergi ke timur. Ini adalah alam Qiankun, dan langit luar dari alam Qiankun adalah kebalikan dari ruang dan waktu di mana intinya berada. Tuan tua, ini yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Han Sanqian mengerti. Begitu dia selesai berbicara, sosok Han Sanqian berjalan semakin jauh ke timur, hingga akhirnya dia menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Setelah dia pergi, tempat dia tinggal tiba-tiba muncul, dan seorang lelaki tua perlahan muncul di sana. Jika Han Sanqian ada di sana, dia pasti akan mengenali lelaki tua ini sebagai lelaki tua yang membuatkan teh dan air untuknya di atas meja batu. Tapi dia juga akan sangat terkejut. Pada saat ini, mata lelaki tua yang tersenyum itu sebenarnya berwarna merah darah yang menakutkan. Bab 4144 Mata Merah Darah. Orang tua itu tersenyum tipis, terlihat sangat misterius. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba dan perlahan menghilang dari tempat yang sama. Bunuh iblis. Haha. Dan seiring dengan kepergiannya, ada 4 kata pendek ini. Han Sanqian, sebaliknya, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya, dan masih menuju ke timur dengan sikap yang membosankan. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa perjalanan ini jauh lebih rumit dan menakutkan dari yang dia bayangkan, bahkan ada rahasia besar yang menunggu untuk dia ungkapkan. Lebih dari 1 jam berlalu, dan tubuh fana Han Sanqian hampir habis. Bedanya dengan berjalan di udara sebelumnya, berjalan di tanah tidak ada bedanya dengan biasanya, selangkah demi selangkah, hampir penuh keringat dan kelelahan. Han Sanqian lelah dan ingin duduk dan istirahat, tetapi ketika dia mengangkat matanya, dia melihat kabut putih di depannya, dan tujuannya jelas tidak jauh di depan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menarik napas dan melanjutkan perjalanan di depannya. Sekitar setengah jam kemudian, Han Sanqian merasa pusing dan sangat haus, tubuhnya juga dalam kondisi sangat lemah, dan dia hampir pingsan. Memanfaatkan situasi tersebut, ia mengangkat lengannya dan mencoba menyeka keringat di keningnya. Namun, saat ia mengangkat matanya, ia melihat bahwa kegelapan di atas kepalanya tidak lagi sama seperti sebelumnya, melainkan terik matahari. Cahaya super kuat menyinari tubuhnya, dan suhu super tinggi sepertinya membakarnya. Han Sanqian seperti orang miskin yang berjalan di gurun pasir. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia memandang ke langit dengan aneh, lalu melihat ke depan lagi. Di depan, kabut putih masih tertinggal di sana, sepertinya menunggunya dengan tenang. Mungkinkah itu Fata Morgana? Han Sanqian menyeka matanya dan telah berjalan selama hampir setengah jam. Namun, bagi Han Sanqian, sepertinya kabut putih di depannya tidak bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Itu masih jauh dariku, tidak dekat dan tidak jauh. Tidak peduli seberapa lambatnya aku berjalan, itu pasti menyusut. Tetapi jika dia bertahan di masa lalu, Han Sanqian percaya bahwa dia pasti akan pingsan dan mati. Tidak, Han Sanqian tiba-tiba menggelengkan kepalanya, mencoba membangunkan tubuh dan kesadarannya. Di mana ini? Ini adalah wilayah Qiankun. Seharusnya tidak ada matahari dan bulan sama sekali. Oleh karena itu, situasinya tampaknya tidak sesederhana sekarang. Mungkinkah itu ilusi? Han Sanqian sedikit terkejut saat memikirkan hal ini. Segera setelah itu, dia memejamkan mata dan langsung berkonsentrasi. Setelah jantungnya kembali tenang, dia perlahan membuka matanya. Benar saja, yang ada di depan kami hanyalah kegelapan, dan tidak ada terik matahari. Namun, kabut putih di kejauhan masih tertinggal di sana, sepertinya menunggu Han Sanqian menemukannya. Jadi begitu, Han Sanqian mengangguk dalam diam. Memang akan ada halusinasi di sini, dan dia bahkan akan mengalami halusinasi yang berbeda karena emosinya sendiri. Dia bepergian jauh-jauh, haus dan sangat lemah, sehingga tempat ini menjadi negeri yang terik matahari. Hal ini akan membuat emosi Anda mencapai titik terendah, dan untuk jarak kabut putih masih belum berubah. Jika Anda tidak menyadari bahwa itu adalah ilusi maka Anda akan semakin merugikan diri sendiri. Di bawah tekanan ganda, mentalitas orang normal sudah lama runtuh. Bagaimana dia bisa memikirkan masalahnya tepat pada waktunya? Untungnya,
Ketika Han San kian frustrasi, kualitas psikologisnya jauh lebih kuat daripada yang lain. Selain itu, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dari pengalaman serupa berkali-kali. Dengan kehati-hatian, dia menemukan masalahnya. Kabut putih. Han San kian memandang kabut putih di kejauhan dan tersenyum. Kemudian, dia menutup matanya lagi, seolah sedang memikirkan sesuatu atau merasakan sesuatu. Faktanya, Han San kian tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia sedang menghitung. Dia sedang menghitung lokasi kabut sebenarnya. Ilusi di dalam ilusi, kabut putih itu jelas merupakan jebakan, dan lokasi sebenarnya pasti tidak ada. Tapi di mana seharusnya itu berada? Tiba-tiba, Han San kian tiba-tiba membuka matanya dengan lembut dan tersenyum ke arah tertentu. Kenapa aku begitu bodoh? Aku lupa tentang ini. Setelah mengatakan ini, dia berdiri, berbalik sedikit, dan berjalan cepat menuju barat. Jika ada yang menonton pertempuran saat ini, mereka pasti dapat melihat bahwa Han San kian sepertinya kembali ke jalan semula. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika Han San kian membuka matanya lagi kali ini, matanya merah darah. Sepertinya tidak berbeda dengan monster bermata merah legendaris. Bab 4145, Alam Kekacauan. Sepanjang jalan, melihat sekeliling, Han San kian sedang berjalan kembali di tanah tak berujung. Mungkin, sebagian orang akan menyebutnya bodoh, lagi pula dia salah jalan. Mungkin ada yang bilang dia salah perhitungan, lagi pula dia tetap mengambil jalan sebaliknya setelah mempertimbangkannya dengan matang. Tapi hanya Han San kian sendiri yang tahu yang terbaik. Sama sekali tidak ada ketidakadilan dalam jalan yang diambilnya. Dia benar-benar menemukan lokasi kabut putih dan bergerak ke sana. Sebelumnya ia selalu mengejar Bai Wu, namun ia lupa terpesona oleh ilusi tersebut. Oleh karena itu, meskipun Bai Wu masih unggul, bagi Han San kian, itu tetaplah ilusi. Bagaikan terik matahari, itu hanyalah ilusi. Apa yang dicari Han San kian seharusnya adalah tempat kabut yang sebenarnya, dan Han San kian percaya bahwa lokasinya tidak boleh lebih dari 2 jam lebih awal dari posisi aslinya. Oleh karena itu, ia hanya bisa berada di belakang dirinya sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, kali ini Han San kian akhirnya berhenti sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia menatap kosong ke ruang terbuka beberapa meter di depannya. Seharusnya di sini. Setelah mengatakan ini, Han San kian tidak terburu-buru, dan hanya duduk dengan tenang, seperti seorang biksu, Anran di depannya. Diam. 1 menit berlalu. Setengah jam berlalu. Ketika Han San kian merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dia membuka matanya lagi. Namun, saat ini, matanya jernih dan spiritual. Yang terpenting yang menarik perhatiannya bukan lagi ruang terbuka, melainkan kabut putih. Kabutnya sangat tebal, dan di dalam kabut tebal itu tersembunyi hutan lebat. Hutannya sangat luas, dan setiap pohon sangat besar sehingga sangat tinggi sehingga Anda tidak dapat melihat cahaya di atas kepala Anda. Bahkan karena kabut di seluruh hutan, Anda bahkan tidak dapat melihat jari-jari Anda. Sederhananya, setelah beradaptasi dengan cahaya ultra gelap ini, situasi sekitar menjadi sedikit lebih baik. Setidaknya Han San kian masih bisa melihat situasi dasar di sekitarnya dengan jelas. Seperti yang diharapkan, Han San kian terkekeh, lalu berdiri dan berjalan ke dalam hutan. Dia tidak mengambil jalan memutar apapun. Bagaimanapun, dia langsung menuju ke inti hutan. Jika ada pil ajaib, pusatnya akan menjadi tempat yang paling mungkin. Terlebih lagi, yang terpenting adalah nafas kematian yang sangat besar juga memancar dari pusatnya. Setelah berjalan sekitar 100 meter ke dalam, kegelapan di belakangnya sepenuhnya terhalang oleh kegelapan hutan. Meskipun Han San kian tidak melihat ke belakang, dia tahu bahwa dunia di belakangnya mungkin telah berubah. Cara masuk yang asli. Dia tidak khawatir, dan berjalan masuk sambil mengamati sekelilingnya dengan cermat. Ada yin dan yang di luar, dan ada langit dan bumi di dalam. Menarik sekali, Han San kian tersenyum lembut. Detik berikutnya, tanpa basa-basi, dia terus berjalan masuk. Sesaat kemudian, di tempat yang jarang di mana cahaya menyinari hutan, Han San kian berhenti, lalu mematahkan dahan kecil, memasukkannya ke dalam tanah, dan kemudian membuat segitiga kecil di sebelahnya.
Dia mengamati sebentar, dan setelah cahaya dan bayangan yang dipantulkan pada segitiga berangsur-angsur bergeser, Han Sanqian berbalik dan berangkat ke sisi lain menuju hutan. Padahal, berdasarkan ingatan saja, arah Han Sanqian saat ini seharusnya mengarah ke kiri dan belakang, jadi tanpa sadar, jika ia mengikuti arah tersebut, tidak akan lama lagi Han Sanqian akan keluar dari hutan dan kawasan berkabut. Tapi apakah Han Sanqian sebodoh itu? Jelas tidak juga. Meskipun tidak ada matahari dan bulan di sini, bagaimanapun juga ada alam semesta, dan jika ada alam semesta, pasti ada yin dan yang, harus ada atas dan bawah, dan harus ada 8 orang. Menggunakan cahaya untuk mengidentifikasi arah adalah apa yang diyakini Han Sanqian sebagai cara paling andal untuk menemukan arah dalam pemandangan yang dipenuhi ilusi ini. Mengandalkan intuisi saja pasti salah, dan hanya mengandalkan ingatan pasti membingungkan. Karena seperti yang dikatakan oleh pendeta Tao ketika pertama kali memperoleh mata surgawinya, hati manusia terbuat dari daging, dan tentu saja akan ada kesalahan dalam melihat hal-hal tertentu karenanya. Terlepas dari itu, kesalahan ini disengaja atau tidak. Hanya fakta nyata yang merupakan kebenaran yang terbungkus besi, yang tidak dapat menoleransi sanggahan atau pertanyaan apapun. Oleh karena itu, Han Sanqian percaya pada penilaian Guang. Setelah beberapa saat, Han Sanqian, yang menghadap ke arah kiri belakang, berhenti. Bab 4146, Kabut. Di depannya ada area gelap dan kosong seperti kuburan. Dibandingkan dengan hutan sebelumnya, medan di sini datar dan tidak banyak pepohonan lebat di sekitarnya. Hanya ada sedikit di sana-sini, namun tanahnya penuh dengan daun-daun berguguran. Sejauh mata memandang, semuanya sepi. Jalan. Kabutnya sangat tebal, namun hampir mengembun di udara. Ketinggian sekitar 1 meter tidak mempengaruhi lambatnya berjalan orang, namun juga menghalangi jarak pandang dan ruang gerak lebih jauh. Han Sanqian berjalan masuk perlahan, menginjak dedaunan yang berguguran, mengeluarkan suara gemerisik yang samar. Dia melihat sekeliling, tapi sepertinya tidak ada gerakan. Begitu saja, dia berjalan sekitar 100 meter lebih dalam, dan tiba-tiba, bau aneh itu mulai semakin kuat. Panggilan. Tiba-tiba, setelah melewati lapisan kabut, sebuah wajah besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajahnya cukup kekar dan tidak menakutkan, tapi itu sedikit salah karena kemunculannya yang tiba-tiba, dan Han Sanqian tertegun. Dan hampir ketika Han Sanqian tertegun sejenak, sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, mata dari wajah besar itu tiba-tiba mengeluarkan rasa takut yang kuat. Detik berikutnya, dia berbalik dan berlari menuju kabut. Pergi. Han Sanqian, biksu setinggi 2 kaki, bingung, apa yang terjadi. Menurut akal sehat, aku yang seharusnya takut, dan akulah yang seharusnya melarikan diri. Kenapa? Dia melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Namun, ini belum berakhir, atau ini baru permulaan. Sebelum Han Sanqian pulih, wajah lain tiba-tiba muncul di sebelah tangan kirinya. Ketika dia melihat Han Sanqian, wajahnya jelas hampir sama seperti sebelumnya. Dia tertegun sejenak, lalu ketakutan, dan detik berikutnya, dia melarikan diri. 3.000 orang di Han tercengang, apa yang kamu bercanda? Jelas sekali bahwa dia seharusnya menjadi karakter mereka, mengapa semuanya terbalik? Apa yang Anda takutkan? Kalau soal penampilanku, meski berbeda pendapat tentang estetika yang berbeda, pasti tidak ada hubungannya dengan menakut-nakuti orang, bukan? Kedua, tingkat kultivasi saya sangat buruk sehingga siapapun dengan tingkat kultivasi tertentu dapat melihat bahwa saya hanyalah seorang pecundang. Dengan kekuatan seperti ini, apalagi manusia, bahkan seekor anjing pun tidak akan takut. Anda bahkan dapat berlari ke depan dan menertawakan diri sendiri. Itu saja, Han Sanqian tentu saja tidak mengerti, apakah mereka takut dengan bola. Yang ini baik-baik saja. 2 kali berturut-turut seperti ini, mentalitas saya benar-benar rusak. Sampai batas tertentu, Han Sanqian bahkan merasa mereka mempermalukan dirinya sendiri. Sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas, Han Sanqian tidak berdaya dan terus berjalan ke depan. Namun beberapa hal yang Anda anggap sudah berakhir sebenarnya baru saja dimulai. Setelah berjalan tidak jauh ke depan, situasi baru muncul kembali. Tak perlu dikatakan lagi, situasinya hampir persis sama seperti sebelumnya,
Dengan beberapa wajah besar muncul satu demi satu, dan kemudian dengan cepat melarikan diri dengan akhir yang hampir sama. Han Sanqian benar-benar bingung, dia benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya. Dia benar-benar ingin berteriak dan bertanya apa yang sedang dilakukan orang di seberang sana. Tapi dia tahu betul setelah memikirkannya sejenak bahwa pasti tidak akan ada respon. Aneh, pesawat jenis apa ini? Han Sanqian bingung dan tidak berdaya. Namun, Han Sanqian pasti bukanlah orang yang terjerat dalam hal ini dan terus-menerus tidak bisa keluar. Meski hal ini sangat mengganggunya, dari sudut pandang lain, itu juga merupakan hal yang baik. Setidaknya, ini berarti bahaya dan kesulitan menemukan pil ajaib sendiri akan jauh lebih kecil. Yang sedikit aneh adalah tempat ini sudah menjadi pusatnya, jadi menurut apa yang dikatakan keluarga Pei, seharusnya tempat ini penuh dengan semua jenis monster bermata merah, tapi kenapa tidak ada? Mungkinkah orang-orang tadi juga orang luar? Seperti saya, mereka juga berburu harta karun, tetapi karena mereka tiba-tiba menabrak saya, tanpa sadar mereka takut dan mundur. Ide seperti itu agak berani, tapi setelah dipikir-pikir, itu seharusnya menjadi alasan paling logis saat ini. Ini pada dasarnya juga dapat menjelaskan mengapa hal itu begitu aneh sekarang. Namun masalah baru pun muncul, menurut keluarga Pei, sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang memasuki tempat ini. Sekalipun mereka orang luar, jika mereka ingin melewati pengaruh keluarga Pei dan mencapai tanah terlarang kematian di tengahnya, jika keluarga Pei tidak mengetahui apapun tentangnya, kesulitan seperti ini setara dengan mendaki ke langit. Jadi, pada titik ini, hal itu tidak masuk akal. Mungkinkah Han Sanqian tiba-tiba memikirkan sesuatu? Bab 4147, Kekacauan mengarah pada ketertiban. Tidak, ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Han Sanqian menggelengkan kepalanya berulang kali dan menolak ide gilanya. Meskipun ini memang penjelasan yang paling masuk akal, dari sudut pandang lain, ini konyol. Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, Han Sanqian menggelengkan kepalanya, lalu terus berjalan mencari apa yang disebut pil ajaib. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Han Sanqian benar-benar lelah, dia menemukan sebatang pohon besar dan duduk bersandar di pohon itu. Tempat-tempat di sini seharusnya diklasifikasikan menjadi besar atau kecil, tetapi Han Sanqian pada dasarnya yakin bahwa dia telah mencari di semua tempat. Sayangnya, dia tidak melihat jejak apapun yang disebut pil ajaib. Tapi menurut apa yang dikatakan keluarga Pei, pil ajaib itu pasti ada di sini, dan bahkan lelaki tua itu pun yakin akan hal ini. Jadi, kalau di sini, di mana lagi? Han Sanqian tidak dapat memahami atau memahaminya sampai dia memikirkan kembali banyak wajah dan sosok besar yang muncul di kabut. Mungkinkah orang-orang itu sudah menemukannya? Tampaknya hal ini sangat mungkin terjadi. Perhitungan kasar Han Sanqian menunjukkan bahwa setidaknya ada 7 atau 8 orang di sisi lain. Dan bukankah mudah bagi sekelompok besar orang untuk menemukan pil di tempat sekecil itu? Jika ini masalahnya, kemungkinan besar obat mujarab ada di tangan mereka. Memikirkan hal ini, Han Sanqian berdiri dengan cepat, lalu menunduk ke dalam kabut lagi. Dia ingin menemukan orang-orang itu, meskipun barang itu tidak ada di tangan mereka, dia harus bertanya dengan jelas. Namun sayangnya, setelah mencari sekitar 10 menit, Han Sanqian tidak dapat melihat siapapun di dalam kabut, bahkan bayangan pun tidak. Han Sanqian sangat tertekan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian dia berbaring di tanah. Kabut setinggi sekitar 1 meter tidak lagi menghalangi pandangannya. Itu terlalu gelap, tapi tidak peduli apa, melalui ini, dia secara kasar Anda dapat dengan jelas melihat beberapa situasi di sekitarnya. Tiba-tiba, tepat di depan, sesosok tubuh dengan cepat lewat. Tentu saja, Han Sanqian tidak akan melepaskannya selama ini. Dia segera bangkit dan bergegas menuju pria itu. Berdasarkan kecepatan dan arah larinya, Han Sanqian memperkirakan secara kasar posisi yang telah dia capai, hampir tepat, dan dia berada tepat di depan pria itu. Wajah besar sekali lagi bertemu langsung dengan Han Sanqian di dalam kabut. Pada saat ini, Han Sanqian akhirnya melihat sosok orang di depannya dengan jelas. Dia mengenakan pakaian linen yang sudah compang camping,
tinggi dan tinggi, sekitar 2 meter, namun ketakutan di matanya agak tidak sesuai dengan penampilan aslinya. Setidaknya, dia terlihat seperti orang barbar dalam hal temperamen, tapi ekspresinya adalah orang yang penakut. Melihat Han San Qian, ketakutan di mata pria itu semakin parah, dan tubuhnya bahkan mulai gemetar. Detik berikutnya, ketika pria itu bereaksi, dia berbalik dan mencoba melarikan diri ke arah lain. Karena semuanya diblokir, bagaimana Han San Qian bisa melepaskan mereka begitu saja kali ini? Dia langsung mengulurkan tangan dan mencoba meraih bahu pria itu, meskipun Han San Qian tahu betul bahwa akan sulit menangkap orang setinggi itu dengan kekuatannya sendiri. Namun pikiran bawah sadar tubuhnya tetap memaksanya melakukan hal tersebut. Terus terang, mungkin orang itu tidak sekuat yang dia kira, dan dia benar-benar menangkap orang itu dalam satu gerakan. Melihat dirinya tertangkap, pria tersebut berusaha melepaskan tangan Han San Qian dengan backhandnya. Namun anehnya, saat pria itu menepuk tangan Han San Qian yang memegang bahunya, Han San Qian tidak menunjukkan tanda-tanda akan dibuka. Tepat ketika Han San Qian merasa sangat aneh, pria itu melihat bahwa dia tidak bisa menepis tangan Han San Qian, jadi dia panik dan menamparkan Han San Qian dengan telapak tangannya, mencoba melawan. Menghadapi serangan seperti itu, tubuh Han San Qian saat ini secara alami tidak dapat menahannya, tetapi tubuhnya bergerak tanpa sadar. Sesuatu terjadi yang mengejutkan Han San Qian. Dia tiba-tiba terbang. Bab 4148 Metode Ajaib. Bagaimana kabarnya? Han San Qian benar-benar tercengang sesaat. Dengan kekuatannya, dia hanyalah manusia biasa. Belum lagi terbang ke langit, bahkan mencoba menjadi lebih fleksibel kini sia-sia. Namun sayangnya, hal-hal terjadi ke arah yang paling luar biasa. Dia tidak mengerti, tapi tidak ada waktu untuk membuatnya mengerti. Pria itu tidak berniat berhenti setelah melihat Han San Qian menghindari serangannya, dan memutar backhandnya 2 kali berturut-turut. Tekniknya sangat terampil, dan gerakan yang dia gunakan sangat mendominasi. Bahkan jika Han San Qian hanya melihatnya, dia tahu bahwa orang di depannya pasti adalah master kelas 1. Belum lagi diriku saat ini, bahkan jika aku menghadapinya dalam kondisi puncak, itu pasti bukan tugas yang mudah. Dia setidaknya berada di atas tingkat kultivasi Su Yingxia dan Ziking, dan ditambah dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, memblokir 2 dengan 1 bukanlah masalah besar. Tapi yang aneh ada di sini. Biasanya, master seperti itu, apalagi bertemu dengan dirinya sendiri, bahkan jika dia bertemu dengan dewa sejati seperti Lu Wushen, pasti tidak akan berada dalam pemandangan yang begitu menakutkan. Mereka mungkin memang bukan tandingan dewa sejati, tapi itu jelas bukan hal biasa yang bisa ditangani oleh dewa sejati. Antara kaget dan aneh, Han San Qian juga memiliki kilatan bawah sadar. Han San Qian yang mengira ia tidak bisa menahannya dengan penampilannya saat ini, secara tak terduga menemukan bahwa penghindarannya tidak hanya terus-menerus mengelak dari telapak tangan lawan, tetapi tidak sesulit yang ia bayangkan, sebaliknya, ia bisa melakukannya dengan mudah. Sebagai, mengapa aku tiba-tiba kembali ke puncakku? Han San Qian mengerutkan kening, tidak dapat memahaminya sejenak. Namun saat dia membalikkan tangannya, dia bisa melihat dengan jelas semburan nafas kuat yang terkandung di tangannya. Lalu dia mengangkat tangan kanannya, terbakar tanpa suara, siap berangkat. Bergantung pada. Tanpa disadari, dia secara misterius mendapatkan kembali penampilan dan kekuatan aslinya. Nah, sekarang setelah dia pulih dan lawan mencoba menyerang lagi, kebingungan Han San Qian berubah menjadi kepercayaan diri. Sudah lama sekali dia tidak terlihat seperti ini, sejujurnya tangan Han San Qian sendiri sudah lama gatal. Jarang ada pertarungan hebat, jadi aku akan bersenang-senang denganmu. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian dengan cepat beralih dari bertahan ke menyerang. Begitu kakinya bergerak, dia sudah memegang pedang giok di tangannya dan menyerang. Sikat. Pedangnya meleset, tapi juga membuka cukup ruang, itulah yang diinginkan Han San Qian di dalam hatinya. Dan dengan bantuan ruang ini, di detik berikutnya, 3072 pedang ilahi Han menyerang seperti hujan badai bunga pir. Ilmu pedang yang rumit dan indah hampir membuat Han San Qian menyerang dengan ganas dan hampir tanpa kelemahan.
Orang yang sudah panik mungkin tidak menyangka bahwa serangan balik Han San Qian akan begitu cepat dan sengit. Terburu-buru, tangan dan kakinya berantakan, dia sudah berkeringat deras dan penuh kekurangan. Namun, meski begitu, seorang master tetaplah seorang master. Dalam pertukaran pukulan yang terus-menerus, semua kekurangan ini ditutupi satu persatu, dan dia mulai disandingkan dengan Han San Qian. Semakin banyak Han San Qian bertarung, semakin bersemangat dia, dan semakin dia bertarung, semakin dia menyukainya. Sudah lama sekali sejak dia tidak melakukan permainan yang begitu hangat. Namun dibandingkan kegembiraannya, lawannya semakin merasa bersalah saat bertarung, hingga akhirnya ia mulai merasa malu dan ingin mundur setiap saat. Han San Qian tersenyum dingin dan berkata dengan lembut, sebagai seorang master, tahukah kamu apa yang paling tabu? Yaitu takut pada musuh selama pertempuran. Dan perasaan takut ini akan menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggungmu. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian telah mengangkat pedangnya secara vertikal dan horizontal, mengarahkannya ke atas kepalanya, dan tiba-tiba menyerang dengan pukulan gila. Dan meskipun orang itu sudah tahu bahwa dia pasti akan kalah, dia tidak pernah menyangka akan kalah secepat itu. Dengan kata lain, Anda selalu bisa melihat keterkejutan dan keputusasaan pada orang pengecut yang sudah mundur. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah menggunakan tubuhnya untuk melawan, berharap dia tidak akan dipukuli seburuk itu jika dia gagal. Tentunya ada beberapa hal yang selalu ingin dipikirkan terutama bagi seorang pecundang, memikirkan hal seperti itu terkadang lebih seperti mimpi konyol. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang Han San Qian sudah berada di tenggorokannya. Han San Qian menatapnya dengan dingin dan berkata dengan tenang, siapa kamu? Bab 4149 Identitas Aneh. Dengan pedang di tenggorokannya, pria itu tidak berani bergerak meskipun dia menginginkannya, karena dia tahu persis apa yang akan dia hadapi jika dia bergerak. Namun, yang membuat Han San Qian merasa aneh adalah dia sepertinya tahu apa yang dia tanyakan, tapi dia sepertinya tidak mengerti maksud perkataannya sama sekali. Dia hanya menatapnya dengan aneh dan ragu-ragu sejenak. Saya tidak terlalu sabar. Jangan menantang kesabaran saya, lanjut Han San Qian. Mendengar ini, dia masih terlihat bingung, tetapi melihat wajah pucat Han San Qian, dia masih mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Memikirkan hal ini, dia membuka mulutnya. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, kata-katanya sangat aneh. Han San Qian berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Lanjutnya, bahkan memberi isyarat. Sayangnya Han San Qian masih belum mengerti maksudnya. Namun, berdasarkan reaksinya saat dia bertanya padanya tadi, Han San Qian tiba-tiba menyadari ada masalah. Artinya, mungkin dia sendiri tidak bisa memahaminya. Bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Jika kamu bisa, kamu mengangguk, dan jika tidak, kamu menggelengkan kepala, kata Han San Qian. Dia tidak berbicara, tetapi menatap Han San Qian dengan kaku, tanpa sedikit pun gerakan di kepalanya. Tentu saja. Namun, ini terlalu aneh dilihat dari penampilannya. Meskipun dia bukan dari Central Plains, dia seharusnya menjadi anggota klan iblis. Jika ini masalahnya, maka dia seharusnya tidak mengalami masalah dalam berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Han San Qian selalu berinteraksi normal dengan orang-orang dari klan iblis. Kecuali orang-orang ini berasal dari suku minoritas tertentu dan berbicara dalam bahasa minoritas, akan ada hambatan komunikasi dengan mereka. Memikirkan hal ini, Han San Qian lebih memperhatikan pakaian orang ini. Karena jarak keduanya sangat dekat, Han San Qian masih bisa melihat dengan jelas apa yang dikenakannya saat ini, meski dengan kabut yang masih tersisa. Anda tidak akan tahu jika Anda tidak melihatnya, tetapi Anda akan terkejut saat melihatnya. Meski pakaiannya terlihat sangat sederhana di permukaan, tidak berbeda dengan apa yang dikenakan orang biasa, Han San Qian masih menemukan tanda yang sangat aneh di dadanya. Han San Qian yakin dia belum pernah melihat tanda ini sebelumnya, tapi dia selalu merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Tapi kenapa kamu merasa seperti ini? Hampir segera setelah Han San Qian tertegun, pria itu melepaskan diri dari kendali Han San Qian dan menghilang dalam sekejap.
Hanya sehelai bulu ayam yang tersisa untuk Han San Qian. Brengsek. Han San Qian mengutuk dengan suara tertekan, dan dia ceroboh dan benar-benar membiarkannya melarikan diri. Namun, jika dia melarikan diri, dia akan melarikan diri. Bagi Han San Qian, sebenarnya tidak ada gunanya menahannya. Lagi pula, dia hampir tidak punya cara untuk berkomunikasi dengannya. Sambil menghela nafas, Han San Qian tidak berkecil hati, dia pernah bertemu dengan beberapa orang di dalam kabut sebelumnya. Jika seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan dirinya sendiri, pasti ada seseorang yang memahami bahasa yang sama. Memikirkan hal ini, Han San Qian langsung menggerakkan energinya dan mencari sosok selanjutnya. Dengan pengalaman pertama kali kedua dan ketiga akan mudah dikendarai. Han San Qian segera menemukan sepasang kaki lain dan orang lain dalam bayangan berkabut. Yang pertama tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan aslinya untuk memblokir seseorang. Sekarang dengan berkah dari langkah ilahi Taiksu, bahkan lebih sulit untuk ditangkap. Dia lebih banyak kata. Namun, situasi yang hampir sama seperti orang pertama kembali terjadi. Dia juga sangat takut pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat dirinya sendiri, rasanya seperti melihat hantu. Dia ingin segera melarikan diri. Ketika dia terjerat oleh dirinya sendiri, dia dengan cepat melawan. Namun bagaimanapun juga, hasilnya selalu sama. Tak lama setelah keterikatan tersebut, ia akhirnya dikalahkan di tangan Han San Qian. Dengan pengalaman melarikan diri terakhir kali ini Han San Qian berada di bawah pengawasan ketat dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada pihak lain. Bukan hanya pedang yang langsung ditaruh di leher lawan, tapi di saat yang sama ada tangan yang ditancapkan di bahunya. Kalau kelas 1 SMP bisa lari, kelas 15 tidak bisa larikan. Siapa kamu? Han San Qian bertanya dengan dingin. Meskipun Han San Qian sudah siap secara mental, apa yang tidak pernah dia duga adalah ketika bahasa yang akrab tetapi sama sekali tidak dapat dipahami itu terdengar lagi, dia masih merasa seolah-olah dia telah menabrak tembok tebal. Memegang. Saya tidak peduli apakah Anda mengerti atau tidak, bahkan jika Anda menggambar, Anda harus menggambarnya untuk saya. Setelah mengatakan ini, Han San Qian menatapnya dengan dingin. Hal lain yang mengejutkan Han San Qian terjadi. Bab 4150, dia pergi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, pria hidup bermartabat di depan Ming Ming tiba-tiba tampak malu, seolah-olah sesuatu yang sangat menyakitkan sedang terjadi. Setelah itu, dia mulai memasang ekspresi garang, dan tubuhnya juga menunjukkan distorsi berlebihan, disertai energi hitam samar. Han San Qian mengerutkan kening dan melihat lebih dekat, terkejut. Di udara hitam, tubuhnya mulai menyebar seperti asap dan terus menguap. Setelah itu, dalam waktu kurang dari 10 detik, dia menjadi orang yang hidup, namun dia tidak berubah menjadi apa-apa dalam sekejap, yang membuat orang-orang tercengang sekaligus terkejut secara diam-diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pria yang benar-benar berubah menjadi energi hitam dan menghilang, Han San Qian tertegun di tempat, tidak dapat memahami apa yang terjadi di tengah-tengahnya. Dia jelas adalah orang yang berdaging dan berdarah, tapi bagaimana mungkin dia tiba-tiba? Dia tidak menggunakan cara apapun untuk melawannya sama sekali, dan Han San Qian yakin tidak ada orang lain yang menyerangnya, jadi dia sulit dipercaya. Seolah-olah dia tiba-tiba memiliki kultivasi dan kekuatan nyata, yang sungguh menakjubkan. Apa yang sedang terjadi? Han San Qian terdiam. Dia tidak tahu apa situasinya. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin Han San Qian menyadari bahwa dia harus menangkap seseorang untuk menanyainya dengan jelas. Setidaknya dari situasi saat ini kita bisa menebak bahwa mungkin itu karena orang tersebut ingin memberitahunya sesuatu, tapi langsung tersingkir karena memicu sesuatu. Jadi ini seharusnya menjadi hal yang benar untuk dilakukan. Memikirkan hal ini, Han San Qian kemudian terus mencari kandidat gelombang berikutnya tanpa henti. Dengan 2 kali pertama, langkah selanjutnya jauh lebih mudah. Menemukan orang semudah meminum air, hanya dalam 1 jam, Han San Qian telah menemukan setidaknya 6 atau 7 orang. Namun yang membuat Han San Qian menyesal dan tertekan adalah 6 atau 7 orang itu pada dasarnya sama dengan orang kedua,
jika terjadi kesalahan, mereka akan berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang sama sekali. Hingga orang ke-10, segalanya mulai berubah. Dia sangat kuat, dan budidayanya pasti lebih tinggi dari semua orang di depannya. Bahkan Han San Qian sangat sulit untuk dihadapi, dan dia hampir terjatuh dalam beberapa pertarungan. Setelah pertarungan yang panjang, Han San Qian akhirnya berhasil menangkapnya. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini Han San Qian belajar jauh lebih cerdas. Menghadapi komunikasi dengannya, Han San Qian hampir membuat kemajuan secara melingkar, tidak pernah memaksanya menemui jalan buntu, jangan sampai situasinya menjadi sedikit salah. Pria itu baru saja mulai bermain dengan dirinya sendiri lagi dan menghilang. Sejauh yang dia tahu, ini harus menjadi orang terakhir di sini. Bahkan jika dia sudah selesai, maka Han San Qian hampir yakin bahwa dia hanya bisa bermain di sini sendirian dan bingung di sini. Han San Qian mengikatnya tanpa meminta atau menyentuhnya, membiarkannya tinggal bersamanya. Kemudian, bila tidak ada pekerjaan, buatlah beberapa gambar atau bentuk di atas tanah, lalu uraikan secara kasar beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah agar dia mengetahui apa yang ingin dia ungkapkan secepatnya. Bagaimanapun, Han San Qian tahu bahwa tidak ada perbedaan antara dia dan orang lain. Dia pasti tidak akan mengerti apa yang dia katakan. Waktu berlalu, lebih dari setengah jam telah berlalu, dan pengajaran Han San Qian hampir selesai. Sambil menghela nafas, Han San Qian mengungkapkan apa yang ingin dia tanyakan di depannya dengan menggambar. Dia melihatnya lama sekali dan menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak mengerti artinya. Sial, aku mengajarimu selama setengah jam. Belum lagi kamu adalah seorang master, dan pemahamanmu jauh lebih baik daripada orang biasa. Bahkan jika kamu bodoh, secara kasar kamu masih tahu apa yang aku bicarakan, kan? Jika kamu berpura-pura bodoh padaku, maka aku hanya bisa membiarkanmu mati di sini. Han San Qian selesai berbicara dan pedang giok di tangannya terangkat. Baginya, dia memiliki kesabaran yang cukup dan tidak rela menghadapi akibat kematian satu-satunya orang yang hidup, namun bukan berarti Han San Qian bisa mentolerir orang yang memperlakukannya seperti monyet. Melihat Han San Qian menghunus pedangnya, jelas ada sedikit ketakutan di mata pria itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya membuka mulutnya karena panik. Han San Qian belajar dari masa lalu dan buru-buru menutup mulutnya dan memintanya untuk menulis di tanah. Dia mengambil dahan dan mulai menggambar di tanah.